Halo teman-teman, masih bertemu lagi bersama gua Julian yang punya channel selalu hadir berbagi ilmu pengetahuan bersama kita bisa. Oke, lanjut teman-teman. Bahwasannya gua di sini ingin sedikit berbagi tips tentang seputar dunia rambut. Pada pembahasan kali ini gua ingin membahas tentang coloring atau pewarnaan rambut dan langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, jadi kita harus tahu dan bisa menganalisa kondisi rambut daripada customer kita, teman-teman. Dan yang kedua, tanyakan kepada model ataupun customer mau diwarnain apa dulu. Pada intinya biar lebih paham ketika ingin mengeksekusi dan langkah yang harus kita ambil. Terus yang ketiga, berikan penjelasan terlebih dahulu teman-teman kepada customer kita dengan yang jelas dan detail kepada customer kita sebelum melakukan pekerjaan. Oke teman-teman, langsung lanjut ke videonya. Di sini gua mau bikin pewarnaan highlight warna abu-abu. Untuk lebih jelas dan detailnya lagi teman-teman, jangan skip video ini agar biar lebih paham dan gak gagal fokus. Oke, buat langkah yang pertama itu gua pakein topi merek Magic Cap atau biasa disebut topi karet silikon, biasa buat pembleachingan, highlight dan pewarnaan. Dan langkah yang kedua itu japitan. Tadi yang udah gua post di situ, gua pakai japitan khusus rambut teman-teman agar lebih memudahkan kita dalam bekerja, yaitu dalam pengambilan proses highlight teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah tuh contohnya kayak gitu yang gua bikin. Dan sesudah itu selesai teman-teman dalam pengambilan rambutnya, kita langsung yaitu pengaplikasian produk teman-teman ataupun obat. Nah tuh contoh obatnya udah gua tunjukin, yaitu gua pakai peroksid 40 dan bleaching merek Ilvasto, dan kita aduk dalam satu wadah teman-teman dengan ukuran 2:1. Oke, lanjut lagi. Setelah selesai pencampuran produk, langsung saja gua aplikasikan ke rambut yang sudah gua japitin tadi teman-teman. Dan setelah itu gua pakein, nanti setelah daripada itu kita pengaplikasian, kita lihat dulu lah endingnya. Cara kerjanya dulu, diamatin dulu video ini, pantengin terus teman-teman biar tidak gagal fokus dan mudah memahaminya. Oke, tunggu sejenak, gua lagi proses pengaplikasian di situ. Obat yang sudah gua aduk tadi. Jadi untuk takarannya 2:1 ya, ingat ya teman-teman di sini. Oke lanjut teman-teman, dan untuk mencapai warna abu-abu di sini gua kasih tips terlebih dahulu. Kita mencari proses yaitu pembleachingannya mencapai level 12 teman-teman. Jadi ini video gua bikin hanya satu pengaplikasian, tetapi pada intinya sebenarnya gua aplikasi 2 kali di sini. Setelah daripada nanti udah dipakein sama aluminium foil, itu kita cuci bersih dan diulangi kembali. Cuman kekeringan setelah dicuci itu kurang lebih 80% teman-teman. Dan nanti baru kita lanjut dengan adonan yang berbeda, yaitu 30 ketika kita bisa
melihat kondisi rambutnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi yang gua saranin 30 itu peroksidnya. Terus untuk level bleachingnya pokoknya ukurannya tetap 2:1. Dan lanjut di sini gua mulai pakein, yaitu setelah gua pengaplikasian itu namanya yang gua tempel di kepala itu teman-teman adalah aluminium coil, agar cara bekerja produk pembakarannya lebih maksimal dan lebih cepat untuk membuahkan hasil, yaitu hasil yang bagaimana, perubahan warna teman-teman. Jadi dari warna hitam dia ke warna bleaching, tergantung kita ingin mencapai levelnya berapa di situ untuk menentukan hasil selanjutnya ketika akan masuk pewarnaan. Dan di sini gua jepit teman-teman agar lebih kenceng lagi. Dan setelah selesai memasang aluminium foil teman-teman, kita diwajibkan itu menunggu prosesnya kurang lebih 30 menit agar benar-benar hasilnya maksimal. Ketika sudah maksimal, sebelum kita kupas kita cross check untuk batang rambutnya teman-teman, dia terlalu krus enggak, sama kalau memang virgin enggak krus gitu teman-teman. Dan lanjut di sini gua mulai membilas atau mencuci rambut teman-teman. Ini sudah dari pengaplikasian 2 kali video yang gua tampilin di sini, dan itu gua proses menggunakan sampo Bye Bye Yellow ataupun sampo silver teman-teman. Di situ kurang lebih customer ini ketika proses sampo itu menunggunya 15 atau sampai 20 menit. Jadi gua saranin untuk lebih hasil yang maksimal kurang lebih 15 menit. Sesudah 15 menit lanjut kita bilas teman-teman, cuci sampai bersih, benar-benar bersih. Dan setelah bersih nanti kita keringkan pakai handuk teman-teman. Oke, lanjut di sini gua sudah mulai keringin pakai handuk teman-teman, dan kurang lebih ketika kita ngeringin sesudahnya kan kita pakai hair dryer tuh. Nah di sini gua mulai memakai hair dryer, gua keringin kurang lebih 80% teman-teman. Jadi nggak sampai bener-bener kering bener. Dan setelah daripada itu nanti kita lanjut ke pengaplikasian warna. Next di sini sebelum ke pengaplikasian warna teman-teman, sedikit akan gua himbau bahwasannya si rambut customer ini kenapa kok warnanya tuh gua sorot warnanya yang bagian bawah rambut itu warnanya putih dan ujungnya masih agak kecoklatan. Di sini gua terapin sekali lagi bahwasannya si customer sebelumnya dari pokok inti dari pokok video ini itu saya gagal customer. Gagalnya kenapa? Karena si customer ini sudah menjelaskan sebelum kita eksekusi tadi pernah di warna hitam ataupun di peacock. Jadi gua saranin teman-teman sebelum eksekusi ke customer lebih baik ditanya lebih detail dan jelasnya lagi, yaitu tadi karena apa ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kita harus bisa menganalisanya terlebih dahulu. Di sini gua nggak maksimal teman-teman, jadi customer juga sebenarnya sudah tahu gitu, tapi beliau alhamdulillah ngerasa puas dengan hasil yang
gua kerjakan, walaupun toh nggak semaksimal yang diharapkan sama model ataupun contoh rambutnya. Tuh di sini udah gua masukin warna, udah gua cuci lagi dan gua hair dryer lagi. Proses ini kurang lebih masih kisaran 60% dan lanjut gua keringin lagi teman-teman sampai benar-benar kering. Di sini akan kelihatan hasil yang sebenarnya. Mulai kering, di situ gua perlahan kerjain. Jadi masalah kegagalan atau tidaknya jangan pantang menyerah teman-teman. Kenapa gagal? Karena kita belum tahu tekniknya ataupun mungkin kurang diskusinya kepada customer kita untuk menganalisa rambut sebelumnya. Di situ ada titik kelemahan, kadang kita kurang paham dan nggak tahu. Tadi udah gua kasih tahu ya teman-teman di tengah video ini. Jadi jangan ambil resiko pada intinya. Dan itu hasil keringnya sudah mulai kering. Tuh gua acak-acak dulu. Dan setelah daripada ini nanti gua tetap kasih vitamin teman-teman. Agar apa? Rambutnya tetap terjaga dan proses ketika pengaplikasian produk-produk obat yang sudah masuk ke batang rambut dia bisa menetralisir lagi, yaitu dengan adanya vitamin teman-teman. Jadi wajib untuk vitamin itu di akhir finishing pengerjaan coloring ataupun warna rambut. Gua ucapin sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang sudah nonton video ini hingga akhir. Tuh hasil keringnya sebelum gua styling pakai vitamin. Nah di sini lanjut lagi gua styling pakai vitamin hingga terbentuk apa yang diinginkan model rambutnya sementara. Dan nanti setelah vitamin masuk ke penyerapan batang rambut dan kering, itu akan mulai terlihat warna yang jelas teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton lagi dan melanjutkan tontonannya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Salam dari gua Julian yang punya channel. Salam satu gunting dan salam satu sisir.